Selamat bertemu kembali dengan Bapak Sigit. Pertemuan kali ini kita akan membicarakan tentang bilangan pecahan dan khususnya tentang membandingkan bilangan pecahan. Membicarakan mengenai bilangan pecahan, maka kita bisa mengenal tentang 3 bilangan pecahan. Yang pertama, bilangan pecahan biasa, di mana punya karakter ada tanda pembaginya, misalnya 1/2, 2/5, 3/4. Kemudian yang kedua, pecahan desimal, dia punya ciri khas pakai tanda koma, misalnya 2,5, 13,7, 0,25. Kemudian yang ketiga yaitu pecahan campuran. Pecahan campuran itu gabungan antara bilangan biasa dengan pecahan, misalnya 1, 2/3, 3, 2/5, 2, 1/7. Kemudian yang perlu kita ketahui bahwa pecahan itu penulisannya A/B, di mana A itu sebagai pembilang dan B sebagai penyebut. Misalnya 2/5, itu artinya 2 sebagai pembilang dan 5 sebagai penyebut. Sekarang kita masuk pada pecahan senilai. Mungkin untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh yang nomor 1. Buktikan apakah 1/2 itu senilai dengan 2/4 dan 3/6. Sekarang 1/2 itu kalau dikalikan dengan bilangan yang sama, yaitu angka 2, maka pembilang dan penyebut hasilnya menjadi 2/4. Berarti artinya 1/2 senilai dengan 2/4. Kemudian bagaimana kalau dengan 1/2 dikali dengan 3? Ternyata hasilnya menjadi 3/6. Maka 1/2 juga senilai dengan 3/6. Sekarang contoh yang kedua, buktikan apakah 2/3 senilai dengan 4/6 dan 6/9. Sekarang 2/3, pembilang dan penyebutnya kita kalikan dengan 2. Ternyata hasilnya menjadi 4/6. Maka 2/3 itu senilai dengan 4/6. Sekarang kalau 2/3, pembilang dan penyebutnya dikali dengan 3, maka hasilnya akan menjadi 6/9. Artinya 2/3 itu juga senilai dengan 6/9. Untuk contoh nomor 3 sekarang, buktikan apakah 6/8 senilai dengan 3/4 dan 12/16. Sekarang 6/8 senilaikah dengan 3/4? Karena angka 3 dan 4-nya lebih kecil daripada 6 dan 8, maka proses penyederhanaannya itu menjadi bukan dikali tetapi dibagi. Maka pembilang dan penyebutnya 6 dan 8 kita bagi 2, hasilnya menjadi 3/4. Maka 6/8 itu senilai dengan 3/4. Kemudian bagaimanakah kalau misalnya apakah 12/16 juga senilai dengan 6/8? Sekarang kita pakai yang 3/4. Yang 3/4 kita kalikan dengan 4, maka hasilnya menjadi 12/16. Maka 6/8 itu senilai dengan 3/4 dan 12/16. Yang nomor 4, buktikan apakah 8/10 senilai dengan 4/5 dan 12/15. Maka langkah pertama kita lihat bahwa 8/10 itu angkanya lebih besar daripada 4/5. Maka untuk mengetahui senilai dan tidaknya kita bagi, bukan kita kalikan. Maka 8 dan 10 kita bagi 2 menjadi 4/5. Maka 8/10 itu senilai dengan 4/5.
Kemudian 8/10 apakah senilai dengan 12/15? Maka mari kita manfaatkan yang 4/5 tadi, kita kalikan dengan 3. Maka 4 kali 3 12 dan 5 kali 3 15. Maka kesimpulannya bahwa 8/10 itu juga senilai dengan 12/15. Manfaat dari mengetahui pecahan senilai yaitu kita dapat menyederhanakan bentuk pecahan. Sekarang kita masuk pada menentukan pecahan lebih besar atau lebih kecil. Untuk memudahkan dalam memahami pecahan itu lebih besar atau lebih kecil, saya langsung saja ke contoh. Misalnya untuk yang nomor 1A itu 2/4, apakah lebih besar atau lebih kecil dari 4/6? Maka kita sebelum menentukan lebih besar lebih kecil, kita harus menyamakan penyebut dulu. Penyebutnya yaitu 4 dan 6. Maka untuk memudahkan kita pakai KPK. 4 dan 6 itu KPK-nya 12. Maka penyebut itu agar hasilnya menjadi 12, yang 2/4 kita kalikan 3, yang 4/6 kita kali 2, maka yang 2/4 kita kali 3 menjadi 6/12, kemudian yang 4/6 kita kali 2 menjadi 8/12. Setelah itu kita lihat bahwa penyebutnya sudah sama yaitu per 12, maka tinggal kita lihat pembilangnya 6 dan 8, ternyata 6 lebih kecil, maka hasilnya menjadi 6/12 lebih kecil dari 8/12. Sekarang contoh yang B, 2/3 apakah lebih besar atau lebih kecil dari 5/8? Maka prosesnya kita lihat dulu penyebutnya, karena beda maka kita cari KPK dari 3 dan 8, yaitu menghasilkan 24. Kemudian 2 dikali 8 dan 3 dikali 8 menghasilkan 16/24. Kemudian yang 5/8 itu semua dikali dengan 3, maka 5 kali 3 15, 8 kali 3 24. Kemudian karena penyebutnya sudah sama yaitu 24, maka tinggal kita lihat 16 ternyata lebih besar dari 15, maka bisa kita simpulkan bahwa 2/3 lebih besar dari 5/8. Kalau kalian bisa menguasai ini, maka secara otomatis ada manfaatnya, yaitu bisa mengurutkan bilangan pecahan dari kecil ke besar atau sebaliknya dari besar ke kecil. Demikian tadi pelajaran bilangan pecahan, khususnya tentang membandingkan bilangan pecahan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.